Yang mana yang mau kamu pilih? Habisin waktu untuk mencari berbagai macam peluang di luar sana, atau mengasah potensi dalam diri kamu sendiri yang belum terungkap, yang belum kelihatan? Hari ini kita mau ngobrol santai aja soal investasi pada diri sendiri. Karena ternyata investasi pada diri sendiri itu bukan hanya soal uang, tapi justru tentang bagaimana kita membangun fondasi supaya hidup kita berubah selamanya. Menarik kan? Yuk kita bahas sama-sama kenapa investasi pada diri sendiri itu penting. Investasi pada diri sendiri artinya kita mengalokasikan waktu, tenaga, uang kita untuk hal-hal yang membuat kita bisa berkembang, baik secara pribadi maupun secara profesional. Ada beberapa manfaat dari investasi pada diri sendiri. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Pada saat kita upgrade diri kita, otomatis kualitas hidup kita juga jadi lebih baik. Kita yang tadinya nggak ngerti banyak hal, sekarang kita jadi menambah wawasan kita sehingga kita jadi mengerti hal-hal yang seharusnya kita mengerti, yang membuat kualitas hidup kita jadi lebih bagus. Yang kedua, kesuksesan jangka panjang. Otomatis kalau kita punya skill baru, kalau wawasan kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, ya otomatis akan terbuka tuh peluang-peluang baru. Hal-hal yang dulu kita nggak bisa lakukan, sekarang bisa kita lakukan. Yang ketiga, jadi lebih percaya diri. Ketika kita terus berkembang, kita jadi makin yakin sama kemampuan kita sendiri. Karena itu kita jadi nggak takut lagi gagal, nggak lagi minder, dan kita lebih siap menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Bagaimana caranya investasi pada diri sendiri? Yang pertama, belajar hal-hal baru. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk belajar hal baru. Contohnya baca buku. Zaman sekarang masih baca buku, emang masih zaman. Memang sih nggak semua orang suka baca buku ya. Kalau kamu nggak suka baca buku secara fisik, kamu bisa download e-book. Terus udah gitu baca buku di handphone kamu sendiri. Ya dimanapun kamu lagi di kereta, lagi perjalanan ke kantor, baca di handphone bisa gitu kan. Kemudian kalau seandainya kamu bener-bener nggak suka baca buku, kamu bisa pakai audiobook. Ya jadi cuma sekedar dipasang gitu terus ditaruh di kuping, terus dengerin aja gitu audiobook. Saya seneng juga tuh pakai audiobook pada saat saya lagi kerjain kerjaan rumah tangga, lagi nyapu di rumah sambil dengerin audiobook. Ya itu bermanfaat juga, menambah wawasan saya. Tapi kalau kamu kayak saya nih yang masih suka pakai buku secara fisik, ya udah bawa aja buku ke mana-mana. Kayak saya nih sekarang demen aja gitu taruh buku di dalam tas kemanapun saya pergi. Pada saat lagi weekend gitu mampir di toko kopi misalnya, kita lagi mau ngopi bareng, ya udah pada saat lagi bengong lagi ngapain saya keluarin buku, lagi nunggu sesuatu saya keluarin buku gitu. Memang masih demen aja gitu pakai buku secara fisik. Jadi sebenarnya baca buku itu bisa dilakukan dalam berbagai macam situasi. Gak cuman pada saat lagi bengong aja, tapi juga bisa juga pada saat lagi mengerjakan sesuatu. Cari topik-topik yang sesuai dengan minat kamu. Hal-hal yang menarik lah. Bisa fiksi, bisa juga non-fiksi. Karena fiksi maupun non-fiksi itu bisa membuka wawasan kita juga. Selain baca buku, belajar hal baru bisa juga dengan cara nonton YouTube. Wah sekarang mah banyak banget yang bisa dipelajari lewat YouTube kan. Tinggal dibuka aja tuh, kita bisa belajar masak, kita belajar cara untuk bisa ngatur tanaman, bagaimana caranya nanam tanaman supaya bisa tumbuh dengan baik. Kemudian kita juga bisa belajar investasi, banyak banget yang bisa kita pelajari di YouTube. Kemudian kita bisa belajar lewat dengerin podcast, dengerin orang ngobrol tentang topik-topik yang menarik, itu juga seru kan. Nah kita bisa dengerin sambil menunggu macet, sambil nyetrika, itu seru. Kegiatan kita tetap berjalan tapi kita dapat pengetahuan yang baru. Selain itu bisa dengan menggunakan aplikasi ya. Contoh mau belajar bahasa baru nih, gunakan aplikasi Duolingo misalnya. Anak saya pakai tuh aplikasi itu. Jadi saya suka perhatiin dia ya. Kalau seandainya lagi macet di jalan gitu, dia buka aja. Dia dengerin pronunciation-nya seperti apa. Terus dia liatin lagi cara penulisannya seperti apa gitu. Jadi cuman sekedar 5 menit, 10 menit atau sebelum tidur dia buka lagi. Nah itu sebenarnya kita bisa menentukan sendiri kapan waktunya kita mau belajar, berapa lama mau belajarnya gitu. Tapi dengan gunakan aplikasi itu pengetahuan kita bertambah. Atau bisa juga dengan ikut workshop.
Ya, bisa berbagai macam workshop yang ada saat ini. Ada berbagai macam kelas-kelas yang disediakan berbayar atau tidak berbayar yang bisa kita ikutin. Itu bisa juga menambah wawasan-wawasan baru buat kita. Supaya belajar hal baru ini bisa tetap menarik dan gak ngebosenin, jangan cuma pakai satu metode belajar aja, tapi kamu bisa kombinasikan dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Bentuk investasi pada diri sendiri berikutnya adalah menjaga kesehatan. Pada saat kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal. Ya, menjaga kesehatan itu penting. Caranya gimana? Ya, kita mesti makan yang benar misalnya. Mindful pada saat kita makan. Kita tahu apa yang baik buat tubuh kita, apa yang tidak baik. Apa yang bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat. Jagain tuh, kurangi gula, kurangi lemak dan sebagainya. Tidur yang cukup ya, kita mesti tahu nih supaya kita bisa tetap sehat, supaya kita tetap kuat ya kita harus jaga juga waktu tidur kita. Bangun di jam yang sama, tidur di jam yang sama. Udah gitu rutinitas tidur juga bisa kita buat sendiri. Bagaimana caranya supaya kita bisa tidur dengan waktu yang cukup. Kemudian selain makan yang benar, tidur yang baik, kita juga mesti bergerak karena kita manusia diciptakan untuk bergerak. Nah, tentukan olahraga apa yang cocok buat kita masing-masing. Olahraga yang cocok buat saya belum tentu cocok buat kamu. Jadi tentukan sendiri nih kemampuan kita sebetulnya seperti apa. Kalau buat saya lebih menentukan melangkah misalnya 7.000 langkah setiap hari gitu. Itu yang bisa saya track, ya udah segitu aja, 7.000 langkah minimal. Kemudian angkat beban 3 kali seminggu. Nah, itu masih bisa diatur, masih bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan. Itu yang saya lakukan. Kalau kamu mungkin bisa lari pagi atau mungkin bisa melakukan jogging di luar pagi-pagi, apapun itulah bisa kita lakukan untuk kita tetap bergerak, untuk badan kita tetap sehat. Selain menjaga kesehatan fisik, kita juga mesti menjaga kesehatan mental kita. Jaga hati, jangan simpen dendam. Kalau ada masalah langsung dibereskan. Ini adalah untuk kesehatan kita sendiri. Kita yang bisa jagain diri kita sendiri. Ngomong memang gampang, melakukannya susah, betul. Kita yang tahu masing-masing hati kita kondisi seperti apa. Karena itu kita yang punya tugas untuk jagain hati kita sendiri. Kemudian pada saat pikiran lagi riwet, lagi benar-benar lagi kusut, mungkin kita perlu lakukan meditasi. Hanya tarik nafas panjang gitu, buang pelan-pelan, just be in the moment. Kita menertibkan hati kita bikin pikiran kita jadi lebih tenang. Bergaul dengan orang yang tepat. Ya, pada saat kita bergaul dengan orang yang tepat, itu kita sedang melakukan investasi pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan siapa kita bergaul, kita akan jadi seperti itu. Karena itu, kita harus bisa menghindari orang-orang yang toksik. Orang-orang yang toksik tuh yang kayak gimana sih? Orang-orang yang pada saat kita ada di dekat mereka seakan-akan kayak menguras energi kita. Orang-orang yang cuma mikirin dirinya sendiri, yang gak bisa bikin kita jadi lebih baik. Bukannya kita naik level, kita malah jadi turun deh, semakin dibawa gak enak gitu hidup kita sama mereka. Nah, dihindari orang-orang yang seperti ini. Justru kita harus bergaul dengan orang-orang yang bisa membangun hidup kita. Orang-orang yang suportif, yang mendukung kita bisa membuat ide-ide kreatif dalam hidup kita. Orang-orang yang bisa membuat hidup kita jadi lebih baik. Bergaullah dengan orang-orang yang seperti ini. Networking yang baik itu juga bisa membantu kita untuk bisa buka peluang-peluang yang baru. Kelola waktu dengan lebih baik ya, supaya kita bisa lebih produktif, supaya kita bisa dapat banyak wawasan baru. Kita juga harus bisa kelola waktu kita dengan baik ya. Atur waktu dengan benar. Misalnya buat time blocking. Time blocking itu artinya kita tahu kapan harus melakukan apa. Jam sekian sampai jam sekian lakukan hal ini. Jam sekian sampai jam sekian lakukan hal itu. Itu membuat kita jadi lebih produktif. Kemudian kita juga harus fokus pada hal-hal yang penting. Hal-hal yang sebetulnya ada dalam kendali kita itu kita fokuskan ke situ. Hal-hal yang di luar kendali kita jangan kita fokuskan. Ya, jadi dengan begitu kita bisa mengelola waktu kita dengan lebih baik. Nah, jadi kita sekarang udah tahu nih ya bahwa investasi pada diri sendiri itu banyak manfaatnya. Kemudian kita juga udah tahu bagaimana cara-caranya melakukan investasi buat diri sendiri. Sekarang pertanyaannya, mulai dari mana? Mulailah dari kebiasaan kecil, melakukan hal-hal kecil aja. Segala sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus, lama-kelamaan akan jadi kebiasaan. Karena itu kita bisa lakukan misalnya nih,
kita baca buku 10 menit aja sehari. Atau kalau masih susah melakukan itu, 2 lembar aja sehari. Ya, itu lebih terukur misalnya. Kemudian untuk jaga kesehatan kita harus tidur tepat waktu. Kita mulai bikin aturan tidur jam 10 lah paling maksimal setiap hari. Bangunnya di jam yang sama. Dan berbagai macam kebiasaan atau hal kecil yang bisa kita lakukan untuk kita mulai membangun investasi sama diri sendiri. Investasi pada diri sendiri adalah bentuk cinta kita pada diri kita sendiri. Mungkin hasilnya nggak akan langsung terasa, tapi efek jangka panjangnya itu sangat berharga. Karena sebetulnya pada saat kita melakukan investasi pada diri kita sendiri, kita sedang membangun suatu fondasi dalam hidup kita. Fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Saya berharap video hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini ya. Thank you for watching. Bye-bye.